Malam itu, di balik tirai jendela yang tertutup rapat, aku mendapati diriku duduk berdua dengannya. Tanganku gemetar, jantungku berdegup kencang, karena aku tahu, satu sentuhan saja bisa menghancurkan semua yang telah kubangun. Usia kami terpaut jauh. Aku seorang lurah, dia hanya mahasiswa. Tapi di tengah deru hujan, aku tak peduli. Aku hanya ingin merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Aku Evi, dan ini adalah kisahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih atas doa dan dukungan Anda semua. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai kisah lengkapnya. Perkenalkan aku, Evi, seorang lurah berusia 45 tahun. Kalian boleh menyebutku keras kepala, tapi aku tak punya pilihan lain. 5 tahun sudah aku menjanda, sejak suamiku pergi. Jabatan lurah dan usaha keluarga menumpuk di pundak, membuatku harus selalu tampak teguh. Tak pernah ada ruang untuk menunjukkan air mata, apalagi di depan warga. Tapi, demi Tuhan, malam-malam di rumah itu terasa dingin, kosong, tak ada lagi tawa, tak ada lagi cerita. Itu adalah rahasiaku yang paling dalam. Di balik ketegasan ini, aku sangat kesepian, merindukan kehangatan yang hilang. Suatu hari, datanglah rombongan mahasiswa kuliah kerja nyata, lebih dari 10 orang. Mereka membawa hiruk-pikuk yang sudah lama tak kudengar di desa ini. Sebagai lurah, tentu aku menyambut mereka, menemani berkeliling, memperkenalkan program. Dari kerumunan anak muda itu, ada satu yang menarik perhatianku, namanya Roni. Usianya 22 tahun, sopan, tutur katanya teratur, dan yang terpenting, dia berbeda. Sementara yang lain sibuk dengan dunianya sendiri, Roni sibuk bertanya tentang desa, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ingin tahu. Aku ingat sekali, suatu siang dia bertanya, "Bu, kalau untuk program kebersihan, warga lebih butuh tempat sampah atau gotong royong rutin?" Pertanyaan sederhana, tapi matanya memancarkan kesungguhan. Aku jawab, "Gotong royong sudah biasa. Yang lebih penting itu mengubah kebiasaan. Roni, edukasi, penyuluhan, itu yang lebih bermanfaat." Dia mengangguk, mencatat. Sikapnya membuatku merasa sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya, interaksi kami jadi lebih sering. Dia datang ke kantorku, menanyakan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ia tanyakan pada perangkat desa lain. Tapi aku tak keberatan. Justru aku merasa senang. Ada anak muda yang peduli, yang mau belajar. "Maaf, Bu, saya sering merepotkan," katanya suatu sore. Wajahnya memerah. Aku hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Roni. Justru saya senang. Banyak yang datang hanya formalitas. Tapi kamu berbeda." Ucapan itu membuat wajahnya makin merah. Ia menunduk, lalu buru-buru pamit. "Polos sekali. Kalian pasti berpikir aku mulai gila. Kepincut anak ingusan? Tenang, aku belum sejauh itu. Setidaknya, belum." Rasa hangat merayapi dadaku. Bukan cuma karena pekerjaanku terbantu, tapi juga karena kini aku punya seseorang yang bisa kuandalkan. Seseorang yang hadir, yang peduli. Sejak hari itu, hubungan kami terjalin lebih dekat. Awalnya wajar, profesional, tapi di sudut hati yang paling tersembunyi, benih kecil telah tertanam. Benih kenyamanan. Malam itu, di teras rumah yang sepi, aku duduk sendiri, mengingat percakapan siang tadi. Ada senyum tipis yang muncul di wajahku. Senyum yang sudah lama sekali hilang. Aku tak tahu benih apa yang kutanam hari itu, tapi rasanya, rumah yang dulu sunyi, kini mulai terasa punya melodi baru yang asing. Setelah Roni resmi menjadi asisten pribadiku, hidupku terasa lebih ringan. Dia menjemputku setiap pagi, menemaniku kemana-mana. Warga mulai melihat, Roni yang tadinya mahasiswa KKN biasa,
kini tak terpisahkan dari Ibu Lurah. Biar saja mereka bicara. Saat itu, aku masih menganggapnya wajar. Aku merasa tenang bersamanya. Dia merasa terbantu dengan pekerjaan itu. Win-win solution, bukan? Suatu sore, setelah urusan kantor beres, aku memintanya mampir ke rumah. Roni, ada beberapa dokumen yang perlu kita rapikan. Kalau di kantor biasanya banyak gangguan. Dia mengangguk. Di rumahku, suasana lebih santai. Aku membawakan map berisi dokumen. Kami mulai bekerja. Obrolan yang awalnya soal administrasi, perlahan melebar ke hal-hal pribadi. Aku bertanya soal keluarganya. Orang tuanya di kampung sebelah. Ayahnya petani, ibunya jualan kecil-kecilan. Dia bercerita jujur tentang bagaimana ia harus pintar mengatur uang kuliah. Aku menatapnya. Ada kekaguman. Jarang anak muda mau terbuka soal kesulitan. Lalu, aku terdiam sejenak, menarik napas. Saya sudah sendiri sejak 5 tahun lalu, kataku. Dia terdiam, menghargai. Maaf, Bu, saya tidak tahu. Tidak apa-apa, hidup memang harus terus berjalan, sahutku. Sejak percakapan itu, ada jarak emosional yang terkikis. Aku merasa lebih nyaman bercerita, dan Roni mulai memandangku bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai seorang wanita yang kesepian. Ini adalah rahasiaku yang kedua. Aku sebenarnya telah jatuh cinta pada Roni, jauh melampaui hubungan profesional. Tapi aku takut mengakuinya, terutama karena jabatanku dan stigma masyarakat. Hari-hari berikutnya, kebersamaan kami makin intens. Dia bukan cuma mengantar jemput, tapi sering menemaniku makan siang, duduk di teras sore hari, hanya ditemani kopi dan suara burung. Roni, kamu suka kopi hitam atau manis? Tanyaku. Hitam saja, Bu, biar tidak cepat ngantuk kalau malam belajar. Jawabnya sambil tertawa kecil. Kalau begitu kita sama, kataku. Obrolan sederhana, tapi terasa hangat. Sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Aku menemukan teman bicara. Meski usia kami terpaut jauh, ada perasaan yang tumbuh pelan-pelan. Sore itu, mendung menggantung ketika Roni mengantarku pulang. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Masuk saja dulu Roni daripada basah kuyup, kataku. Dia ragu, tapi menurut. Kami duduk berhadapan di ruang tamu, ditemani 2 cangkir teh hangat dan suara hujan. Roni, ucapku. Saya jarang punya kesempatan duduk santai seperti ini. Rumah ini terlalu besar kalau ditempati sendirian. Dia menatapku. Ibu pasti sering merasa sendiri ya? Aku terdiam. Sejak suami saya meninggal memang begitu. Awalnya kuat, tapi lama-lama ada kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Aku melanjutkan, suaraku pelan tapi jujur, tentang bagaimana aku kadang hanya menyalakan televisi untuk mengisi kesepian. Dia mendengarkan. Ibu sudah berusaha kuat selama ini. Saya rasa wajar kalau sesekali merasa lelah, katanya. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Roni. Jarang ada yang mendengarkan seperti kamu. Banyak orang melihat saya hanya sebagai lurah, bukan sebagai manusia yang juga bisa rapuh. Waktu berjalan cepat. Malam tiba, hujan belum reda. Kalau kamu mau, menginap saja di sini malam ini. Kamar tamu kosong, tidak usah memaksa pulang. Jalanan licin, bahaya. Roni terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, Bu, kalau memang tidak merepotkan. Tidak sama sekali. Malah saya senang ada teman bicara malam ini. Malam itu menjadi titik balik. Tak ada kata-kata terang-terangan, tapi kami berdua tahu, ada yang berubah. Rasa nyaman itu sudah melewati batas wajar. Benih yang samar kini tumbuh lebih nyata. Malam itu, di antara derai hujan, kami berdua tahu, ada sesuatu yang telah bergeser. Batasan yang seharusnya ada, kini terasa kabur. Dan aku tak tahu, apakah aku siap menghadapi badai yang akan datang. Sejak malam hujan itu, hubunganku dan Roni makin dekat. Hampir setiap pagi dia menjemput. Sepulang kerja sering mampir. Bagi kami, kebersamaan itu terasa wajar.
Tapi bagi mata orang luar, pemandangan itu mulai menimbulkan tanda tanya. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Kalian tahu, lidah manusia itu tajam. Lebih tajam dari silet paling runcing sekalipun. Awalnya dari teman-teman KKN Roni. Kamu lihat enggak? Roni kok sering banget sama Bu Lurah? Bisik seorang mahasiswa. Iya, padahal tugas kita banyak yang bisa dikerjakan bareng. Tapi dia lebih sering ngurusin Bu Lurah, timpal yang lain. Awalnya candaan, tapi perlahan berubah jadi gosip. Mereka melihat Roni lebih sering menghilang dari kegiatan kelompok. Lalu muncul lagi bersamaku. Di desa, warga juga mulai memperhatikan. Kenapa anak KKN itu sering di rumah Bu Lurah ya? Celetuk seorang ibu di warung. Katanya jadi asistennya. Tapi kok kayaknya terlalu sering? Masa iya lurah butuh ditemani sampai sore begitu? Desas-desus itu menyebar, meski tak pernah langsung terdengar oleh telingaku. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku merasakan hawa tak enak itu. Suatu hari, saat rapat rutin, salah satu perangkat desa menyindir secara halus. Sambil tersenyum miring, dia berkata, "Bu, enak ya kalau ada asisten pribadi yang masih muda. Semua urusan jadi lancar." Beberapa orang tertawa kecil. Aku membalas dengan senyum tipis, meski hatiku terasa terusik. Aku tahu, kalimat itu bukan sekadar gurauan. Malam harinya, saat duduk bersama Roni di ruang tamu, aku akhirnya bercerita. "Roni, kamu sadar tidak? Belakangan ini orang-orang mulai memperhatikan kita." Tanyaku, "Maksud ibu?" Dia terdiam lalu menunduk. Banyak yang mulai bertanya-tanya, "Kenapa kamu selalu ada di sisi saya? Saya tahu kita tidak melakukan hal yang salah, tapi lidah orang kadang lebih tajam daripada apapun." Saya juga sempat dengar, "Bu, beberapa teman KKN suka bercanda soal saya dan ibu. Saya tidak tahu harus bagaimana," katanya. Aku menarik napas panjang. Inilah risikonya. Roni, saya seorang lurah. Kamu mahasiswa. Jarak usia kita juga jauh. Wajar kalau orang melihat aneh. Kalau ibu merasa terganggu, saya bisa mengurangi waktu di sini, ujar Roni. Hatiku mencelos. Aku menatapnya lama lalu menggeleng pelan. "Tidak, saya justru merasa terbantu dengan kehadiranmu. Hanya saja kita harus lebih hati-hati." Hari-hari berikutnya, gosip makin menjadi. Suatu sore, saat Roni menurunkan berkas di halaman kantor kelurahan, seorang warga mendekat sambil bercanda sinis. "Wah, rajin sekali, Mas. Sepertinya Bu Lurah tidak bisa kemana-mana tanpa kamu." "Ya?" Roni hanya tersenyum kaku. Tapi dalam hati, ia merasa resah. Kata-kata orang mulai terasa seperti tuduhan. Malam itu, Roni kembali duduk bersamaku. Kami sama-sama diam cukup lama. Sebelum akhirnya Roni angkat bicara. "Bu, jujur saja saya mulai merasa bersalah. Bukan karena kita melakukan hal yang keliru, tapi karena pandangan orang. Saya takut membuat nama baik ibu tercemar." Aku menatapnya dalam-dalam. "Kamu tidak salah, Roni. Yang salah adalah orang yang suka berprasangka. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata. Gosip bisa merusak apa saja." Kami terdiam. Perlahan aku berkata, "Yang terpenting jangan sampai kita goyah hanya karena omongan orang. Kita tahu apa yang sebenarnya terjadi." Roni mengangguk pelan, meski hatinya masih penuh kegelisahan. Mereka bicara, dan setiap kata seperti duri yang menusuk. Aku bisa berpura-pura tuli, tapi hatiku tak bisa berbohong. Apakah kami berdua sanggup bertahan di tengah badai gosip yang makin liar? Gosip yang beredar makin liar. Awalnya bisik-bisik, kini berubah jadi omongan terbuka. Suatu pagi, saat Roni menjemputku ke kantor, dua perangkat desa yang berdiri di halaman berbisik sambil tersenyum miring. "Itu dia pengawal setia Bu Lurah datang lagi," kata salah satunya. "Iya, kayak bayangan. Kemana Bu Lurah pergi? Dia pasti ada." Roni mendengarnya. Dia pura-pura tidak peduli, tapi hatinya terasa panas. Dalam perjalanan, dia lebih banyak diam. "Kamu kenapa, Roni?" tanyaku.
Dia menarik napas panjang. Saya dengar mereka membicarakan saya lagi. Bu, rasanya tidak enak. Seakan-akan saya hanya menempel karena ada maunya. Aku terdiam sejenak. Biarkan saja. Orang selalu punya mulut. Kalau kita sibuk menanggapi, tidak akan ada habisnya. Tapi kata-kata itu tak sepenuhnya menenangkan hatinya. Suatu malam, dia memberanikan diri bicara langsung. Bu, ucap Roni hati-hati. Apakah menurut ibu apa yang kita lakukan ini salah? Aku menoleh pelan. Salah dalam hal apa, Roni? Dalam pandangan orang, mereka menganggap kita terlalu dekat. Saya takut semua ini justru mencoreng nama ibu. Saya merasa bersalah. Aku terdiam, lalu menatap jauh ke halaman. Roni, sejak suami saya meninggal, saya jarang merasa benar-benar didengar. Kehadiranmu membuat hidup saya terasa berbeda. Kalau orang lain mau bicara buruk, biarkan saja. Saya tahu kamu tulus. Itu cukup bagi saya. Di sisi lain, aku sendiri tidak sepenuhnya tenang. Aku tahu sebagai lurah, aku memikul martabat. Namun, setiap kali bersama Roni, semua beban itu terasa lebih ringan. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah aku berhak bahagia dengan caraku sendiri meski dunia menentangnya? Ini adalah rahasiaku yang ketiga. Keinginanku untuk bahagia dengan Roni begitu kuat hingga aku rela melepas jabatan dan menghadapi segala cibiran. Konflik batin itu makin jelas ketika seorang warga senior mendatangiku di kantor. Bu, saya harap ibu hati-hati. Warga mulai banyak omong. Nama baik ibu bisa rusak. Ucapan itu menusuk hatiku. Malam itu, aku kembali berbicara dengan Roni. Kamu harus tahu, Roni, situasi ini tidak mudah. Saya sering berpikir mungkin kita memang tidak seharusnya terlalu dekat. Roni langsung menatapku. Tapi, Bu, saya tidak bisa berpura-pura seolah semua ini hanya pekerjaan. Saya benar-benar peduli pada ibu. Waktu berjalan cepat. Masa KKN akhirnya berakhir. Setelah acara perpisahan, aku memanggil Roni ke kantor. Roni, ucapku pelan. Meskipun KKN sudah selesai, tawaran saya tetap berlaku. Kalau kamu masih mau, tetaplah jadi asisten pribadi saya. Roni menatapku lega. Saya senang sekali, Bu. Saya akan terus membantu. Sejak itu, kebersamaan kami tetap berlanjut, bahkan lebih sering. Gosip tidak mereda, malah makin berkembang hingga sampai ke telinga keluarga Roni. Suatu hari, ayahnya bicara serius. Roni, apa betul kamu sering bersama Bu Lurah? Roni menjawab jujur. Ibunya menatap cemas. Tapi gosip di luar sudah macam-macam. Nak, usianya jauh di atasmu. Roni menunduk. Saya tahu, tapi saya juga tahu perasaan saya. Saya benar-benar menyayanginya. Ayahnya menasihati. Roni, kamu harus berpikir panjang. Usia, status, pandangan masyarakat, semua itu nyata. Malam itu, ia datang ke rumahku dengan wajah murung. Orang tua saya menolak hubungan ini, Bu. Mereka khawatir dengan perbedaan umur dan semua gosip. Hatiku perih. Saya mengerti. Kataku tenang. Tapi saya tidak ingin kehilangan ibu. Lanjutnya tegas. Saya serius. Kalau ibu juga serius, kita harus tunjukkan pada mereka. Aku menatapnya dalam-dalam. Dengan suara mantap, aku berkata, kalau begitu, biarkan sayalah yang melangkah lebih dulu. Saya akan datang ke rumah orang tuamu. Saya akan buktikan keseriusan saya. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar mendatangi keluarga Roni. Saya tahu perbedaan usia kami jauh. Saya tahu masyarakat mungkin mencibir, tapi saya sungguh mencintai Roni, kataku. Ayahnya keberatan. Bu Evi, hubungan ini terlalu sulit. Bagaimana nanti pandangan orang? Tapi aku tidak mundur. Saya tidak minta apa-apa dari Roni selain kesetiaannya. Saya punya usaha. Saya bisa menjamin kehidupan kami. Yang saya minta hanya restu. Di persimpangan ini, aku tahu satu hal. Mundur bukanlah pilihan.
Aku akan memilih jalanku sendiri. Hari-hari setelah pertemuan dengan orang tua Roni terasa penuh ketegangan. Mereka tidak langsung memberi restu. Sementara itu, gosip di masyarakat makin ramai. Namun, aku tidak goyah. Justru aku makin mantap melangkah. Suatu sore, aku berbicara dengan tenang pada Roni. Roni, hidup ini tidak bisa kita habiskan dengan menunggu semua orang setuju. Kalau kita serius, mari kita wujudkan. Saya ingin kita menikah. Roni menatapku lekat-lekat, lalu menjawab, kalau itu juga keinginan ibu, saya siap. Tapi bagaimana dengan orang tua saya? Kita yakinkan mereka pelan-pelan. Jawabku, buktikan kalau ini bukan sekadar perasaan sesaat. Keputusan itu akhirnya membuat Roni lebih berani. Dia kembali bicara pada orang tuanya. Meski sempat terjadi perdebatan panjang, perlahan hati mereka mulai luluh. Sang ayah akhirnya berkata, kalau kamu benar-benar yakin, kami tidak bisa menahanmu selamanya. Kami hanya berharap kamu siap dengan segala konsekuensinya. Restu itu menjadi titik terang. Pernikahan pun dipersiapkan. Tidak mewah, tapi cukup hikmat. Hari itu, meski banyak warga datang dengan rasa ingin tahu dan bisik-bisik, aku dan Roni tetap melangkah mantap ke pelaminan. Saat akad berlangsung, suara Roni terdengar jelas, penuh keyakinan. Aku menunduk, mataku berkaca-kaca. Semua cibiran dan gosip seakan hilang saat janji suci itu terucap. Kami resmi menjadi suami istri. Setelah pernikahan, aku membuat keputusan besar. Aku mengundurkan diri dari jabatan lurah. Saya sudah cukup mengabdi. Sekarang saya ingin fokus pada keluarga dan usaha, kataku saat rapat desa. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, tapi sekaligus membungkam sebagian gosip. Bersama Roni, aku mulai menata usaha yang selama ini kukelola. Roni belajar banyak, mulai dari mengurus administrasi sampai bernegosiasi. Dalam waktu beberapa tahun, usaha kami berkembang pesat. Roni yang dulu hanya mahasiswa biasa, kini dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Masyarakat yang dulu mencibir, perlahan berubah pandangan. Mereka mulai menghormati kami, apalagi setelah melihat bagaimana kami berdua saling melengkapi. Tapi di balik semua itu, yang paling penting bagi kami bukanlah pengakuan orang lain, melainkan kehidupan rumah tangga yang kami bangun bersama. Kami menemukan kebahagiaan sederhana. Suatu hari, aku berkata pelan, kamu tahu, dulu saya sempat ragu. Takut semua ini hanya akan membawa luka. Tapi ternyata keputusan memilih kamu adalah hal terbaik dalam hidup saya. Roni menggenggam tanganku erat. Saya juga sama, Bu. Saya tidak peduli apa kata orang. Yang penting kita saling menjaga sampai akhir. Kisah kami bukan cuma tentang cinta. Ini tentang keberanian, pengorbanan, dan bagaimana dua hati yang berbeda bisa menemukan rumah di tengah dunia yang tak selalu menerima. Dan aku, sang lurah yang kini hanya seorang istri dan pengusaha, akhirnya menemukan kedamaian yang tak pernah kuduga. Dan begitulah akhir dari kisahku. Kini, rumahku yang dulu sunyi telah terisi oleh tawa. Aku dan Roni mungkin tidak sempurna di mata dunia, tapi kami memiliki kehangatan yang jauh lebih berharga. Kisah ini adalah fiksi, namun sengaja kurangkai serealistis mungkin agar pesannya sampai ke hati dan bisa kita ambil pelajarannya bersama. Hikmah terbesar yang ingin kubagikan adalah, kebahagiaan sejati seringkali datang saat kita berani melawan arus dan memilih dengan hati, bukan dengan mata. Karena cinta yang tulus tidak akan pernah bertanya apa jabatanmu atau berapa isi dompetmu. Terima kasih sudah menemaniku sampai akhir. Aku ingin sekali membaca pelajaran apa yang kalian dapat dari ceritaku di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka, dan subscribe agar kita bisa bertemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa.